Bab 839. Tidak akan meninggalkan wanita yang dicintai. Kamu. Jerry Yuichi melihat ke arahnya dan kebetulan berhadapan dengan matanya yang gelap, hingga membuat hatinya ketakutan. Ini pertama kalinya dia melihat tatapan mata seperti ini dari cucunya sendiri. Sangat serius, dingin dan dalam seperti saluran air yang dalam. Tatapan mata seperti ini, ditambah kalimat yang tadi. Bagaimana jika tidak? Jerry Yuichi memicingkan matanya dengan penuh bahaya, kamu ingin melawan kata-kata kakek. Jika kakek menginginkan cucu yang bisa menurut denganmu hingga ke masalah pernikahan yang besar seperti ini, maka maaf, sepertinya aku tidak bisa melakukan hal ini. Jerry Yuichi mengangkat alisnya, lalu berkata dengan tajam, kamu sedang mengancam kakek. Seberapa banyak kata-kata itu, sepertinya tidak ada gunanya. Golden Ye tersenyum sinis. Bagaimana mungkin aku berani mengancam kakek? Aku hanya ingin beritahu kakek, aku tidak akan menikah dengan merlinduanmu dan meninggalkan orang yang aku cintai. Apa kamu benar-benar tidak mau mendengar kata-kata kakek? Sekarang sudah sangat malam, kakek beristirahatlah lebih awal. Setelah selesai bicara, Golden pun berbalik dan pergi dari sana. Kemudian terdengar suara bentakan Jerry Yuichi dari belakang, kamu berhenti. Cepat kembali kemari. Tidak peduli bagaimana cara memanggil Golden Ye, dia tetap terlihat seperti tidak mendengarnya sama sekali, lalu dengan cepat menghilang dari ruang kerja dan meninggalkan Jerry Yuichi sendirian dengan wajah yang kelam sambil batuk dengan keras. Uhuk. Pengurus rumah melihat Golden Ye pergi barulah dia berlari kemari untuk memegang Tuan Besar Yuichi. Tuan Besar, apa Anda baik-baik saja? Jerry Yuichi benar-benar marah, dasar anak ini. Aku melakukan yang terbaik untuknya, tapi coba kamu lihat bagaimana sikap dia. Bagaimana sikap dia? Apakah ini adalah sikap seorang cucu kepada kakek kandungnya? Pengurus rumah menghelakan nafas pasrah saat mendengar ini. Tuan Besar, bagaimanapun Tuan Muda tidak besar denganmu, jadi ada beberapa hal. Apa maksud kata-kata kamu ini? Apakah aku tidak bisa membantunya memilihkan jodoh walaupun dia tidak besar denganku? Kamu sudah melihat sendiri akhir dari ibunya, aku tidak akan membiarkan cucu aku menjalani nasib yang sama dengannya. Pengurus rumah selalu memasang wajah yang penuh penyesalan saat membahas tentang Aileen Yuichi, akhirnya dia hanya bisa menghelakan nafas. Tuan Besar, takutnya temperamen Tuan Muda jauh lebih keras daripada Nyonya Aileen. Kalau dia tidak ingin bergerak, maka aku yang akan menariknya. Biarkan aku yang melakukannya. George Kiao sedang menggoyangkan anggur merahnya, lalu tiba-tiba ponselnya berbunyi. Dia pun terkejut saat melihat panggilan itu dan langsung berlari keluar. Ada apa dengan 2 hari ini? Setiap hari dia terus menghubunginya pada waktu seperti ini. Apakah kakek dan cucu keluarga Yuichi ini sudah gila? Yuichi. George Kiao mencari tempat yang hening. Suara pria di balik telepon tuh sangat dingin. Hari ini merlinduanmu pergi ke perusahaan. Hah? Apa? George Kiao terkejut saat mendengar ini, bukankah sebelumnya dia tidak pernah pergi ke perusahaan? Kenapa hari ini bisa tiba-tiba datang ke perusahaan? Kamu menghubungi aku untuk mengatakan ini, apakah? George Kiao menelan air ludah dengan kuat, apakah kakak ipar sudah bertemu dengan merlinduanmu? Tidak ada suara di balik telepon itu, terdengar sangatlah sunyi. George Kiao tiba-tiba merasa kepalanya sangat sakit, otaknya berputar dengan sangat cepat, sebenarnya apa tujuan Yuichi menghubunginya? Kalau begitu, kamu ingin aku melakukan apa? Golden Ye memikirkan dengan jelas respon dari merlinduanmu tadi pagi, lalu berkata dengan dingin, sepertinya ada sedikit gangguan pada sarafnya, aku takut dia akan melakukan hal yang buruk pada kakak iparmu. Gila. Sejak kapan saraf merlinduanmu ada masalah? Cepat cari Zai dan Dunamu. Golden Ye berkata lagi, suruh dia untuk mengurus adiknya dengan baik. George Kiao baru meresponnya dalam waktu yang lama, apa hanya perlu mencari Zai dan saja? Iya.
Setelah selesai bicara Colden langsung memutuskan panggilan itu. George pun hanya berdiri di tempat sambil menggedipkan matanya. Wanita yang begitu cantik memiliki gangguan saraf. Mengapa rasanya seperti tidak mungkin? George tidak tahu apa yang dirasakan olehnya, hanya saja dia merasa sedikit tidak senang. Kemudian dia pun menghubungi Zayden yang sudah lama tidak dia hubungi. Keesokan harinya, ketika Audrey Han masuk ke perusahaan, dia melihat sekelompok orang sedang berkerumun di lantai bawah sambil berbisikan. Dia juga tidak tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Namun ekspresi wajah mereka terlihat sangat kepo saat melihat ke arahnya. Mereka berbicara sambil masuk ke dalam lift. Adegan yang aneh ini tidak pernah terjadi semenjak dia bergabung ke perusahaan. Ditambah kemarin dia baru saja bertemu dengan Merlin Duanmu, jadi dia seketika berubah menjadi lebih waspada. Pasti ada hal yang tidak beres. Apakah Merlin Duanmu datang lagi? Mata Audrey Han berputar, lalu dia masuk ke dalam lift sambil membayangkan kejadian yang mungkin saja akan terjadi nantinya. Setelah dia keluar dari lift dan berjalan ke ruang sekretaris, langkah kakinya seketika berhenti saat hampir sampai ke sana. Hal ini karena dia melihat beberapa pria bertubuh besar berwajah seram yang mengenakan jas sedang berdiri di dalam ruang sekretaris. Audrey Han menunjukkan ekspresi wajah yang membeku. Jika dilihat dari gambaran ini, sepertinya bukan Merlin Duanmu yang datang. Dia sedang menebak dalam hati, lalu dia pun tidak tahan untuk mengepalkan kedua tangannya. Apakah dia akan mempersulit Colden kalau dia sekarang membujuk orang itu? Tapi, bukankah akhirnya dia tetap akan bertemu dengannya? Semenjak datang ke perusahaan ini, dia sudah membayangkan kejadian ini pasti akan terjadi. Semenjak Audrey Han membuat keputusan, orang yang menjaga di depan pintu langsung menghampirinya. Maaf Anda ini. Meskipun wajah mereka terlihat menyeramkan, tapi mereka masih berbicara dengan sopan. Audrey langsung mengatakan namanya dan memotong pembicaraan orang itu sebelum dia menyelesaikan kata-katanya. Aku adalah asisten sekretaris. Apa kalian mencariku? Orang itu menganggukkan kepala, lalu wajahnya langsung merona saat melihat Audrey yang begitu cantik. Tuan Besar Yuchi ingin bertemu denganmu. Tuan Besar Yuchi. Ternyata dia. Audrey Han tersenyum. Merlin Duanmu ini benar-benar tidak bisa menahan amarahnya. Sia-sia saja dia mengira kalau Merlin paling tidak bisa merasa ragu 1 hingga 2 hari, lalu barulah melaporkan keadaan dirinya kepada Jerry Yuchi saat dia sudah tidak tahan lagi. Siapa sangka dia langsung mengatakannya pada hari itu juga. Pria itu melihat Audrey berdiri dan tidak bergerak, mengira kalau Audrey tidak bersedia untuk bekerja sama. Jadi dia langsung mengeraskan suaranya, jika kamu tidak ingin bekerja sama dengan baik, maka jangan salahkan kami. Audrey Han mengangkat alisnya, siapa bilang tidak mau bekerja sama? Ayo pergi. Dia masuk ke ruang sekretaris terlebih dahulu. Orang itu terlihat sangat sangar, tidak tahu apakah mereka sudah menyelidiki identitasnya dengan jelas atau belum. Dia tidak mengganti namanya. Jika mereka menyelidiknya, mereka pasti tahu siapa dirinya. Waktu ini, masih ada sisa setengah jam dari jam Colden berangkat kerja. Orang itu mengatur waktu dengan baik. Tapi Audrey Han saat ini tidak merasa takut sama sekali. Meskipun Colden tidak berada di sisinya, tapi dia memiliki kekuatan untuk bertemu dengan orang tua itu. Dia ingin bertanya, mengapa dia menghapus semua ingatan Colden tentang dirinya. Audrey Han masuk ke dalam ruang sekretaris di bawah kepungan dari mereka. Jerry Yuchi duduk di atas sofa dan sudah tidak sabar menunggu. Ketika dia mendongakkan kepala ingin bertanya apakah orang itu sudah datang atau belum, tiba-tiba terdengar sebuah suara dari depan pintu. Tuan Besar, orang itu sudah datang. Di saat bersamaan juga terdengar suara langkah kaki. Jerry Yuchi pun melihat ke arah orang yang datang. Kamu bersambung.